Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar positive people? Senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali. Bertemu lagi dengan saya Feni Halisa di channel Feni Halisa. Di video kali ini aku ingin sharing mengenai first impression aku pertama kali menonton film pendek Tilik ya. Film ini dibuat oleh Ratchavana Film bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY, mengangkat budaya masyarakat desa, yaitu tilik atau menjenguk. Jadi di dalam film ini menceritakan ada sekelompok ibu-ibu dari desa yang menaiki truk untuk menjenguk atau tilik Bu Lurah yang sedang sakit. Di dalam film ini diceritakan bahwa Bu Lurah ini merupakan single parent dengan satu anak laki-laki. Kemudian di dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk tilik Bu Lurah ini, para ibu-ibu ini menggosip mengenai anak Bu Lurah yang dekat dengan seorang bunga desa bernama Dian. Dan di sini penggosipan ini dimulai oleh seorang warga, seorang ibu bernama Bu Tejo. Jadi Bu Tejo ini merupakan pemeran utamanya ya. Dan ada juga ibu lain yaitu bernama Ibu Ning. Dan Ibu Ning ini merupakan saudara dari Dian yang digosipkan. Jadi sepanjang perjalanan ke rumah sakit itu di dalam truk ini, ibu-ibu ini menggosip perihal Dian dan kedekatannya dengan anak Bu Lurah. Tetapi setelah sampai di rumah sakit, ternyata si Dian ini justru berpacaran dengan mantan suami Bu Lurah yang usianya sudah terpaut sangat jauh. Jadi di dalam truk, ibu-ibu ini menggosip bahwa sepertinya Dian itu memiliki pekerjaan yang tidak baik atau menjadi perempuan nakal ya dalam tanda kutip, sehingga kok baru bekerja sudah mendapatkan motor baru, kemudian handphone baru, seperti itu. Jadi itu yang kemudian menjadi sorotan dari ibu-ibu ini untuk memulai pergunjingan. Nah, di dalam film ini ada satu tokoh yang sangat disorot oleh netizen ya, yaitu mengenai karakter Bu Tejo yang cenderung ceplas-ceplos, kemudian energik, aktif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik ya. Artinya menggosipnya itu benar-benar keren banget. Bagi teman-teman nanti yang belum menonton, mungkin akan aku kasih linknya di deskripsinya, nanti teman-teman bisa menonton secara full ya. Filmnya itu keren banget, recommended deh. Jadi pertama kali aku menonton, kesannya itu keren, banyak pesan moralnya di dalam film tersebut. Terus aku juga tertarik untuk membahas kepribadian atau karakter dari masing-masing tokoh nih. Misalnya karakter Bu Tejo ini menggambarkan individu yang ekstrovert, individu yang senang bergaul, kemudian mudah berkomunikasi dengan orang lain, aktif, kemudian ada kecenderungan untuk memimpin. Misalnya di dalam part yang bertemu dengan polisi, itu kan Bu Tejo ini menginisiasi untuk menggigit Pak Polisi ketika ditilang. Jadi ini adalah karakter-karakter pemimpin, ada inisiasi. Kemudian waktu sampai di rumah sakit kok ternyata nggak bisa menjenguk Bu Lurah karena Bu Lurah masih di ICU. Kemudian semua warga kecewa, tapi Bu Tejo ini kemudian solutif sekali memberikan solusi, bagaimana kalau ke pasar aja, kita ke pasar gede untuk kemudian memborong pakaian. Nah, ini merupakan salah satu karakter individu-individu yang memiliki kepribadian ekstrovert ya, kecenderungan ekstrovert. Kemudian di sisi lain ada juga karakter Yuning. Karakter Yuning ini menggambarkan individu yang polos, kemudian tidak menyukai perdebatan, tidak menyukai pergunjingan. Dia cenderung membela yang lemah, dalam hal ini Dian ya, yang digunjingkan. Dan ini terlihat sekali sebagai individu yang altruistik. Jadi terlihat dari cara dia mengcounter pergunjingan-pergunjingan ibu-ibu. Kemudian juga dia juga yang menginisiasi untuk menjenguk Bu Lurah. Jadi dalam hal ini terlihat sekali kecenderungan altruistik dari Yuning ini ya. Berbicara mengenai tipe kepribadian, di dalam ilmu psikologi sendiri ada penggolongan tipe kepribadian berdasarkan bagaimana cara seseorang tersebut mendapatkan energi. Jadi ada kepribadian extrovert, kemudian introvert, dan ambivert. Jadi tipe kepribadian extrovert itu ya seperti karakter Bu Tejo itu yang cenderung optimistis, kemudian solutif, mudah bergaul dengan orang banyak, aktif, senang berbicara gitu ya. Kemudian memiliki rekan yang banyak, memiliki teman yang banyak, dan juga cenderung mendapatkan energi dari interaksi dengan orang lain. Ada juga kepribadian introvert, yaitu kebalikannya dengan kepribadian extrovert, di mana kepribadian introvert ini lebih senang menyendiri, kemudian dia justru mendapatkan energi ketika sendiri, dari perenungan, dari refleksi terhadap diri sendiri, kemudian juga senang menulis, tidak senang berbicara, kemudian cenderung menjadi pendengar yang baik dibandingkan dengan individu yang ekstrovert tadi. Kalau individu yang ekstrovert ini cenderung lebih vokal ya, tetapi individu yang introvert ini cenderung menjadi pendengar yang baik, kemudian memiliki analisa yang bagus karena kecenderungan untuk
selalu melihat segala sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu sebelum dirinya berbicara, dan itu karakteristik dari individu-individu yang introvert. Kemudian ada juga nih karakter kepribadian yang cenderung di tengah-tengah antara extrovert dan juga introvert, yaitu kepribadian ambivert. Artinya dia bisa menempatkan kapan dirinya menyendiri dan kapan dirinya harus berinteraksi dengan orang lain, kapan dirinya harus terbuka, seperti itu. Jenis kepribadian ini merupakan spektrum, artinya tidak ada individu yang sangat ekstrovert atau sangat introvert. Yang ada adalah kecenderungannya. Jadi kecenderung untuk extrovert atau kecenderungan untuk introvert, atau cenderung untuk ambivert ya, di tengah-tengah. Kemudian untuk menyikapi film Tilik ini, aku seneng banget ya dengan film ini. Bagus banget menurut aku dari sisi pengambilan gambar, kemudian ide ceritanya, alurnya, plot twistnya juga keren banget. Dan yang terpenting adalah para pemainnya ini actingnya sangat natural, sangat menjiwai, dan sangat all out banget. Jadi yang menonton juga sangat antusias. Terus juga ceritanya ini sangat relate banget sama kehidupan kita sehari-hari nih, yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan mungkin ya. Jadi karakter Butejo ini benar-benar menjiwai. Kadang kala kita juga menjadi bagian dari seperti Butejo ini, yang melemparkan gosip, atau bahkan kita juga pernah menjadi objek dari penggosipan di masyarakat. Jadi ini sangat sesuai dengan realita kehidupan di masyarakat kita, yang kadang kita melakukan apa digosipin, tidak melakukan sesuatu pun digosipin atau digunjingin gitu. Jadi keren banget, totalitas banget film ini. Kemudian juga ada unsur moralitas lain yang diangkat di sini, misalnya mengenai sogok menyogok ya. Jadi kan Butejo ini ingin memberikan uang kepada Gotrek, yaitu supir truknya ini, untuk nantinya memenangkan Pak Tejo ketika nanti akan menjadi lurah, pengganti dari Bu Lurah yang sekarang sedang sakit gitu. Dan ini sangat relate juga dengan masyarakat kita. Terkadang kan ada hal-hal yang dimaterikan untuk hal-hal seperti itu, misalnya mau mencalonkan diri menjadi lurah atau menjadi apa gitu. Kemudian yang selanjutnya yang dikritik nih, kritik sosial lainnya adalah mengenai polisi. Jadi kadang-kala ketika kita tertangkap polisi nih, mau apa, tidak membawa SIM atau tidak membawa STNK, atau kita kena tilang, seringkali kita itu membawa saudara kita yang juga berstatus sebagai polisi profesinya. Misalnya dalam kasus ini adalah Bu Tejo yang kemudian mau menelponkan saudaranya yang pangkatnya lebih tinggi dari polisi yang menilang, seperti itu. Jadi ini sering banget terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sangat relate banget dengan keseharian kita, yaitu mengenai individu-individu yang dalam hal ini karakter tokoh Dian ini ditokohkan kan citranya adalah wanita yang pendiam, cantik, yang jadi kembang desa, tetapi kok di endingnya ternyata dia berpacaran dengan om-om gitu. Nah, ini adalah karakter yang berbeda. Padahal ketika diungkapkan oleh salah satu ibu-ibu di dalam truk, Dian ini ketika di rumah itu cenderung mudah bersosialisasi, ramah, baik, cantik, tapi kok di endingnya terlihat sebagai individu yang kenapa suka sama om-om, kenapa kemudian seolah-olah menjadi selingkuhan dari mantan suami dari Bu Lurah ini gitu. Nah, dalam hal ini, dalam ilmu psikologi namanya adalah persona. Jadi setiap individu itu memiliki persona-persona atau memiliki topeng-topeng yang hanya diungkap ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain. Satu topeng, misalnya kita mempunyai topeng orang yang ramah, itu diberikan kepada individu A, tetapi kita juga bisa memiliki topeng yang lain, misalnya individu yang genit, dan itu hanya kita gunakan ketika kita berinteraksi dengan B misalnya. Jadi setiap individu, setiap kita manusia pasti memiliki persona-persona. Itulah tadi first impression aku setelah menonton film Tilik. Keren banget, banyak sekali nilai-nilai moralitas yang bisa kita ambil dari menonton film tersebut. Sangat recommended sekali untuk para sinias muda, anak-anak, teman-teman yang bergerak dalam bidang produksi film pendek ini. Terus berkarya, kita dukung semua karya-karya anak bangsa, apalagi yang kemudian mengangkat budaya lokal. Keren banget pokoknya. Oke, mungkin itu yang bisa aku sharing kepada teman-teman mengenai film Tilik dan kaitannya dengan kepribadian seseorang, juga persona-persona dalam diri seseorang. Semoga ada manfaatnya. Dan pesan saya yang terakhir, bahwa dalam berinteraksi dengan orang lain, terkadang kita memang perlu untuk melihat karakter dari individu-individu masing-masing, sehingga kita bisa untuk berinteraksi dengan baik, tidak menyakiti hati orang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.